dan kasusnya Lesti. Sekarang kan di kepolisian ada namanya restoratif justice. Artinya apa? Persoalan hukum tidak harus dibawa ke meja hukum, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi kalau sifatnya delik aduan. Jadi kalau Lesti melaporkan Rizky Bilar kemudian dicabut oleh Lesti, itu boleh diselesaikan di luar pengadilan. Persoalannya adalah yang punya kasus Lesti sama Rizky, yang mencabut Lesti, yang dicabut suaminya Lesti, tapi kok sing cerewet orang Palangkaraya. Makanya kalau orang Jawa bilang apa, Bu? Sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem. Wongnya ya tekoi. Dia melu guyu gitu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Apa, Bu? Nah, kita kalau ngomong waktu, Bapak Ibu, saya jadi ingat dialog seorang guru dengan murid. Murid bertanya kepada gurunya, "Guru, apa yang paling membingungkan di dunia ini?" Guru menjawab, "Yang paling membingungkan adalah manusia." Kemudian murid bertanya, "Alasannya apa, Guru? Kenapa manusia dianggap makhluk yang paling membingungkan?" Apa jawaban gurunya? Gurunya menjawab, "Karena dia rela mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia memikir masa depannya sampai ia tidak bisa menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Lalu dia mati tanpa menikmati hidup." Makanya saya punya prinsip, Pak. Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Banyak orang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Tahu-tahu stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Itu kalau orang kaya. Kalau orang miskin, stroke itu beda lagi. Apa definisi stroke bagi orang miskin? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Disinilah kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bagaimana kemudian betul-betul menghargai waktu. Kalau bahasanya Pak Wali Kota barangkali, hargailah waktu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kisah. Tapi sekarang sudah kalah dengan kebaya merah. Ini ternyata pelakunya kebaya merah. Jadi Sumanto, ya Allah Sumanto. Jangan ngomong gitu. Ngopi. Sumanto dari mana Sumanto kamu? Asli Kalimantan. Apa jadinya Sumanto? Oh yang Jawi. Pengguna DTT. Wah sing ibu bedangnya pengguna ya. Dongake mudah-mudahan Sumanto panjang umur. Sedunia mati Sumanto hidup sendiri. Kopi ini gue dimana ya nyonyor cangkem. Ini ngombe ini dia ngombe ini cangkem sapi. Ngomongnya apa nih dia nih? Matane. Apa matanya? Oh, gue gede sapi ini loh cocok ini. Mohon izin mau aku Pak Wali saya ngopi. Pak Kapolres, Bapak Ibu harus ngopi. Kenapa? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Apa nanti? Ini ngopong aja ini. Wah, tisu. Saya kalau ada kopi panas langsung saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai.
Ibu-ibu belajar dari kopi, Bu. Tetaplah menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kayak raimu, Bu. Nah, itu kadang-kadang batin itu jadi rayu kok kapan karambol. Sama-sama penuh bedak. Kapur nok matamu. Itu bukan kapur kan, modal FIFA nomor 4. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia kewede kok ini sangit. Ini rekor Pak. Capek jadi sak mini. Secangkir wedang kopi. Wis kebacut dipikir rasa sudah dirabi. Oh, ada pemuda Pancasila juga. Banser, pemuda Pancasila, Jawa Tunggal. Pokoknya atur lah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu pentingnya menghargai waktu. Sampai dikatakan al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Karena begitu cepat hilangnya waktu. Coba ciri-ciri akhir zaman itu katakan di Nabi apa? Begitu cepatnya berpindah antara waktu pagi dan sore hari. Tahu-tahu sudah sore lagi, terus seperti ini. Nah, maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dengan kemalas-malasan, dengan bermalas-malasan, dia akan mendapatkan penyesalan. Maka dikatakan ijhad wala taksal fannadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Penyesalan bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Dan ingat, penyesalan itu pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Saya itu orang yang mungkin punya waktu yang sangat minim, terutama untuk keluarga, anak dan istri. Karena sepanjang tahun Pak Wagub, itu saya harus pergi meninggalkan rumah. Satu saat saya ditawari oleh kawan saya, menteri di Jakarta, Gus, mau nggak jadi komisaris BUMN? Kalau pertimbangannya hanya untuk hidup anak dan istri saya, mungkin saya terima. Tapi persoalannya adalah ada sekian banyak orang yang datang ke pondok untuk minta jadwal saya datang. Sebelum pandemi itu Pak Wali Kota, setiap hari hampir 500 permintaan untuk saya menghadiri acara di Indonesia dan di luar negeri. Kalau 500 itu saya kumpulkan satu bulan berarti 15.000 permintaan satu bulan. Setahun saya hanya bisa mendatangi 1.000 lokasi. Berarti permintaan sebulan sudah menutup 15 tahun. Kalau semuanya saya ikuti, pertanyaan, aku kelone kapan? Padahal istri saya cuma satu. Apakah saya harus nambah lagi? Oh tidak. Kenapa? Karena aku tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketawa istri mate gitu. Ini ada Pak Kajari. Saya itu sudah 1 bulan yang lalu sebelum saya berangkat ke Belanda, Pak Kajagung. Kebetulan sahabat saya Pak Burhanuddin, Gus, ayo kapan ke rumah? Sepas pandemi itu kan saya sebulan sekali, 2 minggu sekali saya ke rumah beliau. Dia nggak ada waktu. Ya doakan minimal mudah-mudahan sehat lah. Nah, saya biasanya kalau saya itu Pak, rahasia sehat saya itu pakai madu Pak. Pak Kapolres, madu Pak. Jadi ada teorinya itu, madu plus jahe itu mengobati flu. Madu plus jahe mengobati flu. Madu plus lemon untuk diet. Makanya dulu saya gemuk, sekarang alhamdulillah saya stabil. Dulu saya 108 kilo, sekarang 73 kilo. Madu plus lemon itu untuk diet. Madu plus air hangat mengobati mah. Madu plus mengkudu mengobati hipertensi. Madu plus istri perang dunia ketiga. Kalau Pak Wagub tanya sama saya, perbedaan madu yang asli sama palsu, tanya saya Pak, saya andinya madu. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula.
Madu taruh botol dikocak, goyang, palsu mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak. Silakan dicoba Pak. Karena saya kan ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, Wagub, Wali Kota. Kan prinsipnya begini Pak, kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Perang dunia ketiga. Kalau saya beda sih. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Saya dulu kuliah Pak, yang gak punya pacar cuma saya, karena saya paling miskin. Tapi akhirnya mereka ini menyesal kenapa menolak saya. Saya dulu ketika jomblo gak punya pacar, dibully sama teman-teman, saya bilang, sorry, bintang itu indah hanya untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Oh no bro, uripmu coba yang batik, kakean pola. Selalu ada Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Karena pentingnya waktu itu, Nabi Muhammad itu dibandingkan nabi-nabi yang lain Bapak Ibu, dikaruniai waktu yang sangat pendek, hanya 63 tahun. Coba bandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, usianya bisa ratusan tahun. Bahkan kilawakola disebutkan Adam dan Hawa itu berpisah dari surga. Ketika mereka dikeluarkan dari surga, mereka berpisah antara 250 sampai 300 tahun. Berpisahnya saja 300 tahun, berarti umurnya berapa? Adam itu tingginya sabaina diro'an, 1 diro itu setengah meter. Berarti Nabi Adam tingginya 35 meter. Padahal begitu keluar dari surga mereka dalam keadaan telanjang. Kalau tingginya 35 meter berarti berapa? Ukuran sarungnya. Kamu mikir yang enggak loh. Kayak bapaknya itu jelas sarungnya kelihatan. Gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Yes. Kata Pak Wagub kok keting aku. Kalau sampai Pak Wali Kota jawab, oh tenang, dan Abu Samsudin. 63 tahun itu waktu yang kemudian Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad. Yang kemudian dari usianya itu dibagi Bapak Ibu, 25 tahun Nabi Muhammad menjadi pedagang, dan 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kesimpulannya apa Pak? Ternyata kalau melihat dari sejarahnya Nabi, orang itu kalau pengen jadi pejabat idealnya apa? Kaya dulu baru jadi pejabat. Sementara di Indonesia sebaliknya kadang-kadang menjadi pejabat baru kaya. Makanya rakyat kadang-kadang bertanya, itu uangnya dari mana? Makanya benar, Pak Wali Kota sugih baru jadi pejabat, itu benar. Nah, bukti nanti Pak Wali Kota kaya apa enggak ya tinggal dilihat nanti, kira-kira nambahi Gus Miftah apa ora gitu. Nambahi apa? Nambahi. Loh, saya nggak minta Pak Wali, hanya mengingatkan. Kayak kemarin ribut-ribut di Jakarta di hadapan Presiden, saya bilang ketika berbicara investor Daily Summit 2022, saya terakhir diundang Bapak Presiden itu tanggal 10 Oktober 2022 di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Bagaimana kemudian para investor mau masuk ke dalam negeri. Saya bikin tausiah, oh ternyata suruh ceramah soal itu, menghadapi resesi global dan narik investor dari luar negeri. Saya bilang, salah satu daya tarik supaya investor itu mau investasi, ya harus percaya dengan pemimpin, Pak. Ya kalau dengan pemimpin saja nggak percaya, ya bagaimana orang luar percaya? Makanya saya nggak semangat kalau ada istilah pemerintah ini dolim kepada orang Islam, banyak kriminalisasi ulama. Oh nggak ada kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Umpamanya Miftah berbuat asusila, tangkap polisi, yaitu bukan kriminalisasi. Anda tahu kejadian di Jember yang terakhir, ada seorang ustadz, Fahmi namanya, asusila terhadap 11 santri dan 6 ustadzah. Bahkan istrinya melaporkan sendiri, ada CCTV-nya. Anda tahu siapa Fahmi?
Fahmi itu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah itu salah jalan. Sekarang saya jawab, iya mungkin Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah salah jalan. Daripada kamu salah lubang. Iya. Serius, Ses. Sangat para masa Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah dia bilang itu salah jalan. Enggak salah. Yang penting nggak salah lubang. Jangan sampai orang berperilaku kriminal seperti itu kemudian ditangkap sama polisi disebutkan sebagai kriminalisasi. Bukan. Siapapun itu, wali kota salah tangkap, bukan kriminalisasi. Termasuk kiai, termasuk polisi sendiri salah yang ditangkap. Mana saya bilang sama teman-teman DPT 2000, santai saja bro, pangkatmu kecil nggak masalah, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Kemarin saya bilang sama Pak Kapolri, pengajian saya terakhir dengan beliau di tanggal 1 November di Probolinggo. Pak Kapolri, yakinlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Tepuk tangan untuk Polri. Saya bilang sama teman-teman di Jakarta, Allah itu maha baik. Kejahatan itu kalau sudah sangat besar, manusia tidak bisa turun tangan menyelesaikan masalah itu, maka Allah yang akan langsung mengambil urusan itu. Allah yang akan turun tangan. Makanya kalau hari ini banyak polisi-polisi bermasalah kemudian ditangkap di proses hukum, itu dalam rangka Allah membersihkan institusi Polri. Tapi ada yang fair. Banyak polisi yang baik, kenapa yang kita lihat yang buruk? Saya punya teman Kapolres berangkat sekolah. Anaknya berangkat sekolah. Begitu anaknya berangkat sekolah diteriaki, Pak, sambung. Kasihan anaknya Kapolres. Polisi yang baik banyak, kenapa yang kita lihat cuma sambung? Kan kasihan. Tidak semua polisi seperti Sambo. Kalian juga fair. Polisi itu penting. Coba kalau di Palangkaraya setahun nggak ada polisi, apa yang terjadi? Banyak barang hilang, terawan matang. Makanya kita dukung reformasi Polri. Maka saya bilang sama Pak Kapolri, sekarang jujur saja kepada masyarakat. Kenapa? Karena indeks kita turun sampai 25% kepercayaan masyarakat kepada Polri. Yang sebelumnya 89 sampai 90%. Maka saya bilang, Pak Kapolri, sekarang polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi sampai bohong. Dan ingat Pak Kapolres, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Bubur dia untuk bedaan itu ibu itu loh, itu bubur. Bubur dia untuk mana itu loh, bubur. Bosok apa? Nah, bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu mohon maaf. Kalau Pak Wagub ngundang Gus Miftah ngaji, pulang nggak diamplopi, itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan Polda atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda Pak Wagub. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Alhamdulillah pengajian sampai ke Belanda, ke Den Haag, Amsterdam. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Lucunya apa? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat itu undang saya ngaji. Wali kota Palangkaraya belum pernah sama sekali. Apakah tidak ada anggaran Bapak? Ya kalau tidak ada anggaran minimal dibayar pakai BPJS juga Pak. 10 hari pasti. Jadi wali kota ini dia ini daco. Sallu ala Nabi Muhammad. 63 tahun itu kan jadi Nabi Pak. Jadi Nabi itu cuma 25 tahun. 23 tahun. Jadi pedagang 25 tahun. Artinya apa? Ini memotivasi kita semuanya bahwa bukan berarti ketika seseorang itu mengejar akhirat dia melupakan dunia. Maka kita lihat di usia 25 tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi miliarder. Buktinya apa? Menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta.
Satu unta itu 50 juta Pak. Kalau 20 ekor unta berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar bro. Makanya kemarin di Jawa ada kejadian gagal menikah gara-gara perempuannya 3 hari sebelum pernikahan minta mas kawin sertifikat. Coba sekarang kita lihat supaya nggak salah dalil. Hadis yang menyatakan perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak. Kalau yang membaca laki-laki akan menjajah perempuan kayak budek, rumono. Perempuan yang paling baik itu yang paling murah mas kawinnya. Salah, itu seharusnya yang membaca perempuan. Artinya apa? Supaya perempuan tidak menuntut laki-laki macam-macam. Tapi ketika hadis yang mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta, itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya memuliakan perempuan. Makanya Kanjeng Nabi dulu nikah 20 ekor unta, saya menikah dengan istri saya sama mas kawinnya dengan Kanjeng Nabi jumlahnya 20 ekor tengu. Ini salah penerbangan dalil. Coba. Ma akraman nisa ilal karim wa ma ahanahunna ilal la'im. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Ingat, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Bu? Gitu lah. Gak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya saya sayang banget sama istri saya, karena saya punya prinsip perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Maka bagi Pak Kapolres, semakin banyak sajadah semakin bagus. Sangel. Nah, Kanjeng Nabi memainkan waktunya sedemikian rupa. Karena memang waktu itu singkat. Nah, maka dari sekian banyak waktu itu, kemudian Kanjeng Nabi memberikan banyak hal kepada kita. Kalau datangnya dari Allah, wujudnya adalah firman Al-Quran. Kalau datangnya dari Nabi adalah hadis maupun sunnah. Nah, saya mencatat begini. Hadisnya Nabi itu kan ratusan ribu, bahkan jutaan. Ternyata menurut Imam Abu Dawud, seluruh hadis Nabi Muhammad SAW berporos hanya pada 4 hadis, dirangkum dalam 4 hadis. Berapa Bu? Berapa Pak? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Coba lali, ya tangguh meneh. Pengajian wakil gubernur orang nyangoni kelangan cincin. Guyon apa aku? Tapi kalau tengok situ sudah gak apa-apa. Oke, waktu belum ngaji, wali kota belum ngaji, insya Allah selamat, amin. Orang Kalimantan gak usah khawatir dengan istilah resesi global. Resesi global itu besok hanya akan berpengaruh kepada orang kaya. Mungkin di Indonesia hanya berpengaruh kepada 3% orang Indonesia yang punya modal besar. Kalau orang desa kayak kita, orang pedalaman Kalimantan, nggak usah takut dengan resesi. Wong kita kan biasa Bu, mangan sayur yo sayure dewe, mangan sego yo berase dewe, mangan endok yo endoke, endoke pitik goblok. Yo mangan endok yo endoke pitik, endoke dewe. Ini namanya tes kesehatan mental. Saya kemarin kan bilang begini, kulla saikin idza kasura rahuso ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang, satu banyaklah beradab atau jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit Pak berarti barang langka. Kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang goblok lonte. Itu loh betul. Harusnya baliknya kiai mahal, kiai lonte. Cuma kamu cowok apaan?
Sangel agak cocok tunggal. Tunggal DDT. Bali ini kelar sama juri lonte. Angel temen tuturan. Gak usah takut dengan istilah apa tadi, resesi global. Istilah ngaruh nih ngomong Kalimantan orang ngaruh. Nah, 4 sekian banyak hadis itu menurut Imam Abu Dawud itu hanya dipisahkan kepada 4 hal. Kategorinya hanya 4 hal, dirangkum dalam 4 hal, berporos kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat dan tujuan. Tarik dulu, nanti saya sampaikan. Yang kedua apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan seorang Islam adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat. 2. Poros ketiga apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. 4. Porosnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima apapun kecuali yang baik. Berarti apa? Hadis jutaan itu porosnya ada 4. Yang pertama aspek tujuan, yang kedua asas manfaat, yang ketiga pedoman pelaksanaannya, dan yang keempat adalah etika melaksanakannya. Kita bahas satu-satu. Innamal a'malu binniyat. Aspek tujuan. Saya kemarin baru dihajar habis Miftah kafir gara-gara apa? Saya mengucapkan selamat Natal kepada kawan-kawan saya Nasrani. Miftah kafir jadi orang Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, yang bilang siapa? Masa gara-gara saya mengucapkan selamat Natal jadi Kristen? Buktinya 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Kok gampang banget gitu loh. Dari mana coba? Kita selalu diingatkan innamal a'malu binniyat. Saya dulu ceramah di gereja tahun 2021, viral trending dunia. Saya juga dikafir-kafirkan, Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Repot amat gitu. Segala sesuatu itu tergantung niat dan tujuannya. Saya dulu pengajian di klub malam, dikatakan Miftah menjual agama di klub malam. Saya itu ngaji di klub malam, mohon maaf biaya sendiri. Mbak PSK saya bawakan mukena, saya bawakan Quran, saya bawakan sajadah supaya mereka mau sholat. Kiainya bilang apa waktu itu? Kamu itu menjual agama. Yang kamu lakukan pengajian di klub malam dan di lokalisasi itu memalukan. Jawaban saya apa Pak? Pak Kiai mohon maaf, kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam dan di lokalisasi dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Orang lupa Pak, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Contoh begini, Pak Wagub niatnya jadi wakil gubernur apa? Saya nggak boleh menerka-nerka. Malaikat saja nggak tahu kok, apalagi saya. Pak Wali Kota, sama, Pak Kapolres, sama. Kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Nah, di Indonesia itu paling gampang orang intervensi terhadap niat orang lain. Orang niat itu Pak, itu seperti tukang becak. Gak ada yang tahu kecuali dia sama Allah mau belok ke kiri atau ke kanan. Ya sama dengan ibu-ibu lah, renteng kanan belok kiri. Itu perempuan. Banyak perempuan itu susah untuk dimengerti. Macam paling gampang, kayak kemarin provokasi apa? Ke teman-teman lalu lintas. Orang naik motor pakai sandal jepit ditilang sama polisi. Itu hoak. Hoak. Himbauan dari polisi kalau naik motor jangan pakai sandal jepit karena kalau terjadi kecelakaan bisa bahaya. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau ditilang polisi berpotensi sandal jepitnya iso minapuki cangkeme polisi. Wong wedok dilawan. Perempuan ditilang. Bu, mana SIM-nya? Langsung dijawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
Sama Pak Wagub, saya sebelum juga punya cita-cita. Begitu saya dikuburkan, malaikat rokan nakir datang. Man rabbuka? Saya jawab, kamu nanya. Iya, cangkemmu harus malaikat. Sekarang mau viral, mono yang viral. Sebelumnya begitu silit, gitu kan? Dimakan silit viral. Sekarang yang lagi viral apa? Fajar Sad Boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Isa bapak. Orang mbahmu di sana. Cuman pesan saya untuk sahabat-sahabat saya di Palangkaraya satu. Kalau seandainya kalian harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Masa pernah malam-malam saya lihat TikTok, ya Allah, FYP, mbak-mbak pakai jilbab, BH-nya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Ini itu iya. Masuk matamu, masuk. Ya Allah, Gusti kok gede aku. Gimana sih? Kayak kemarin viral dukun itu. Apaan tuh? Mesi. Gara-gara kasus perdukunan itu Pak Kapolres, saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Gara-gara saya podcast sama Atta Halilintar, Atta itu tanya begini, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pintar? Iya Mas Atta, dukun itu dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang abnormal. Terus dia bilang, saya bilang sama dia, Mas Atta, kalau memang dukun itu bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun itu pekerjaannya jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Lah kalimat merongos itu Pak Kapolres itu jadikan delik aduan, saya dilaporkan ke Polres. Katanya menghina istrinya dukun merongos. Loh, sekarang begini, kalau kita gelar perkara, umpamanya laporan itu ditindaklanjuti, dukun datang membawa istrinya, dikonfrontir dengan saya. Kapolresnya tanya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah? Apakah istrinya dukun itu merongos? Enggak, selesai. Lah aku ngerti hukum dulu. Dukun dulu. Mesti kebal. Bacok matamu ya. Bisa saya percaya kalau dukun. Nah, jadi apa? Aspek niat tujuan. Ini jangan sampai kita salah. Dan kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Satu. Yang kedua, aspek manfaat. Berarti apa? Hidup kita ini singkat, maka di waktu yang singkat itu harus manfaat. Jadi wakil gubernur ya manfaat. Jadi wali kota manfaat. Jadi polisi manfaat, coklat tunggal manfaat. Wah, kula mau sopir Gus, manfaat. Manfaatnya supir ki opo? Lak lunga saka omah rasa cerutak kuwi wis manfaat kadang. Ngono dalan ana wong wedok, minggir, aja nengah-nengah, mampir, bojoku ora ning omah. Dijawab, sorry, aku sudah beristri. Ngomong kok malah jawab, oke. Codot. Bu, jadi istrinya manfaat, suami yang itu saja asas manfaat. Min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Makanya Pak Wagub, itu kan dalam Al-Quran ada ayat yang sangat populer. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi polisi ya polisi sing apik. Jadi tentara ya tentara sing apik. Aku wanyel lah ngomong tentara. Kemarin santri saya daftar tentara tidak diterima. Saya telepon tentaranya, Pak, kenapa santri saya daftar tentara tidak diterima? Mohon maaf Gus, santrinya Gus giginya jelek. Langsung saya bilang, Pak tentara ingatlah, tentara itu besok tugasnya perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Masa perang dapat berangkatan cangkem? Menjadi tentara yang baik, wali kota yang baik, semuanya.
Tapi kita diingatkan oleh Kanjeng Nabi, apapun profesimu kamu harus berdakwah. Maka saya bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Profesinya Pak Kapolres, dakwahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mohon maaf, kalau polisi nangkap orang itu niatnya tidak menghukum, tapi mengedukasi. Kalau diedukasi ngeyel, bawa ke lembaga, ke meja hukum. Supaya apa? Kembali. Makanya begitu ditangkap polisi, disidang, dimasukkan ke lapas, namanya warga binaan. Kenapa? Karena mereka dibina, bukan dibinasakan. Bener. Bener di MC ya, MC sing api. Piye carane aja lemu-lemu. Tapi nggak apa-apa, harus lemu. Karena belajar dari kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar, jadi perempuan itu jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Lagian sekarang cewek kurus, mohon maaf, cewek gemuk itu lebih diminati daripada cewek seksi. Kalian tahu kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Cewek itu kalau gemuk ciri-cirinya satu. Kalau di foto posenya miring. Ada khawatir Pak, lemaknya kelihatan. Tapi kalau cowok, Banjar ada mulai. Ada penelitian rumah sakit Yogyakarta, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Katanya gawat itu juga sarungnya sini mau penting. Ayo selawatan di saya. Jahat kerja selawatannya. Mau selawatan? Minta lagu apa? Mangku purel matamu, mangku purel. Anjir mangku purel lagu. Mangku purel. Mau mendasu. Saya mangku purel. Karena yuk, lagu Joko Tingkir saya ganti SCR NKRI. Itu yang menulis syair orang Lampung, yang menyanyikan orang Blitar, Percil. Lagu itu menghina Joko Tingkir Gusin Kondo Sopo. Lalu itu Joko Tingkir ngombe dawet salah ya apa? Lu zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3 degan kopi dan dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Zaman Joko Tingkir urung ono boba. Kalau Pak Wagub ke Purworejo itu ke Kebumen melewati jembatan Butuh. Di situ ada jualan dawet ireng jembatan Butuh. Nah, dawet ireng jembatan Butuh. Jembatan Butuh disingkat loh. Dawet ireng jembatan Butuh disingkat jadi jembatan Butuh. Di Purworejo jembatan Butuh disingkat jadi jembatan Butuh. Macam-macam. Saudara Nabi Muhammad. HP apa? Coba HP-nya dihidupkan yuk. Hidupkan flashnya semuanya. Ya lampu tengah paten nilai kan. Larang mati ya coba paten paten nilai. Coba semuanya HP diangkat flashnya. Yang menghidupkan flash kontennya berhutang. Seorang yang melukis flash kancane Samsudin. Mari diangkat HP-nya. Kok melurut terus di HP ini. Yang nggak punya HP jangan pakai merenges. Semuanya diangkat. Coba lampu tengah itu bisa dimatikan nggak panitia? Indonesia pernah makan nasi hari ini? Innalillahi wa inna ilaihi. Berapa? 2-0. Ngelak kan? Ya keren. Semuanya diangkat. Sana sebelah mana mas? Nanti digoyangkan ke Ngulon dulu ya, barang. Diangkat tinggi-tinggi. Mudah-mudahan Palangkaraya dan Kalimantan Tengah senantiasa mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Salatullah salam